Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitas dalam struktur fisik seseorang, seperti tinggi badan yang makin bertambah. Perubahan yang bersifat kuantitas ini lebih konkret. Selanjutnya itu istilah perkembangan lebih menunjuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani, gejala-gejala kejiwaan yang melaju terus sampai akhir hayat. Yang selanjutnya itu B, tentang karakteristik perkembangan. Di sini ada 8 karakteristiknya, yaitu yang pertama perkembangan jasmani, kedua perkembangan kognitif, 3 perkembangan bahasa, 4 perkembangan berbicara, 5 perkembangan emosi, 6 perkembangan sosial, 7 perkembangan moral, 8 perkembangan spiritual. Selanjutnya itu faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, intelijensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Yang ketiga, kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Laut Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Yang keempat, posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangan lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalnya lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. 5. Makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, luka dan penyakit. Jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang ketujuh, hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Yang kedelapan, kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Selanjutnya yaitu D, prinsip perkembangan. Yang pertama itu perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh. Prinsip ini disebut sebagai hukum kesatuan organis. Prinsip ini disebut sebagai hukum kesatuan organis. Prinsip ini berarti bahwa fungsi-fungsi itu proses perkembangannya saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama. Belum tentu sama pula tingkat perkembangannya yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek dari perkembangan itu. Yang ketiga, perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama perkembangan. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya, perkembangan kecakapan berjalan
dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, selanjutnya berdiri tanpa berpegangan, melangkah sambil jatuh sampai melangkah, dan berjalan seperti biasa. Yang kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini, berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan adalah sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini disebut juga dengan hukum kontinuitas perkembangan. Yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna. Dengan prinsip ini dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesanggupan berjalan akan berkorelasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, saraf-saraf, tulang-tulang kaki, dan sebagainya. Prinsip ini dipandang sebagai hukum korelasi perkembangan. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas yang melalui proses berangsur-angsur semakin muncul yang semakin beraneka ragam. Dengan kata lain, perkembangan ini disebut menuju diferensiasi. Oleh karena itu, disebut dengan hukum diferensiasi. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.